Sampurasun, salam waras, rahayu, salam sejahtera untuk penonton atau yang menyaksikan YouTube ini. Ada orang juga bertanya dengan saya terhadap masalah pengobatan dan penyembuhan itu. Saya katakan kepada mereka, yakini kekuatan dan kepercayaan diri Anda bahwa Allah atau Tuhan itu Maha Penyembuh, Maha Pengampun, Maha Penolong. Yang kedua, yakini diri Anda sendiri. Anda punya kekuatan itu atau mempelajari kekuatan itu. Tanpa Anda mempelajari kekuatan tersebut, tanpa Anda memiliki kekuatan tersebut, mustahil Anda bisa membantu orang lain. Bagaimana kita nyuruh orang berdiri kalau kitanya sendiri tidak bisa berdiri, mencontohkan berdiri? Jadi yakini bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyembuh, Maha Penolong. Apapun agama yang datang kepada saya, orang yang meminta tolong sakit, maka hukumnya wajib saya tolong. Tanpa saya pandang bulu mau suku agama apapun. Karena saya menolong orang yang sakit, sama sekali tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang cantik, ganteng, besar, tinggi, jabatan, tidak. Saya hanya membantu menolong orang, siapa saja. Bahkan tak jarang saya mengobati orang di luar agama Islam, termasuk orang Konghucu, orang Buddha, orang Hindu. Kalau mereka mengatakan saya hebat, itu salah. Saya tidak pernah hebat. Saya tidak pernah hebat dan tidak akan pernah menjadi hebat, tidak akan pernah menjadi ahli. Saya hanya bisa dan tahu. Bisa dan tahu bagaimana saya membantu orang yang sakit. Tentunya dengan dasar dari diri saya sendiri. Saya harus punya fundamentalis atau dasar yang kuat untuk diri saya sendiri. Tentang agama saya sendiri. Tentang kepercayaan diri saya sendiri. Tentang kekuatan hati saya, pikiran saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa itu mustahil. Itu satu contoh lain. Contoh yang lain, ada orang bertanya dengan saya bagaimana katanya cara mengusir hantu di rumah yang kosong dan sebagainya. Sering seperti itulah. Saya katakan kepada mereka, kalau saya, entah Anda silahkan melakukan apa saja yang Anda bisa, membaca ayat Quran panjang-panjang silahkan, saya bilang, membaca ayat doa ini silahkan. Tapi saya melakukan dengan cara yang sederhana. Dengan jiwa dan pengalaman yang saya bisa, bahkan ini saya ajarkan kepada anak-anak saya. Kalau kamu lewat di tempat gelap atau di rumah kosong, ada suara tangisan, ada suara tertawa ringkikan, berhenti. Kenapa berhenti? Itu ada makhluk minta tolong dengan kita. Makanya kita harus bisa menolong. Bagaimana pertolongan pertama? Kamu istighfar di dalam batin, di dalam raga, rasakan ke tubuh kamu. Lalu kamu minta maaf kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya dalam hidup ini, ya Allah. Kira-kira begitulah. Lalu kamu juga ngomong seperti ini kepada Yang Maha Kuasa. Mohon bantuan dan pengampunan Allah yang Maha Kuasa. Agar arwah marakayangan atau gentayak kayangan di rumah ini diampuni segala dosa dan kesalahannya tatkala ketika wafat dulu atau dahulu belum termaafkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka hari ini, detik ini, saat ini, silahkan kamu sebutkan namamu, saya bilang kepada anak saya, sebutkan nama Bapak. Maka kalau saya melakukannya, saya yang melakukannya. Saya, Dedi Nuryadinata, sekali lagi memohonkan ampunan dengan segenap jiwa raga saya kepada Mara Kayangan atau arwah gentayangan di rumah kosong ini. Berikan pengampunan segala dosa dan kesalahannya. Kembalikan dia ke alam yang terbaik sebagaimana dia ada berasal dari alam yang baik. Nah, saat saya ngomong begitu,
Lalu yang diskusi dengan saya bertanya, dan saya tanya, mungkinkah arwah itu akan menjelma di depan saya, merupakan jelmaan yang paling menyeramkan dan menakutkan? Saya katakan salah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sudah mengatakan itu kepada Yang Maha Kuasa, kalau Anda sudah memberikan pertolongan kepada manusia saja, Anda sudah menolong orang manusia, mungkinkah orang yang Anda tolong itu akan mencaci maki Anda membalas? Tidak. Dia akan mengucapkan rasa terima kasih sama dengan makhluk gentayangan atau marakayangan di rumah itu. Maka ya ini yang saya tahu ya. Silakan bapak-bapak dengan cara yang bapak-bapak tahu. Maka yang saya tahu, dia diam, dia menunduk, bahkan terkadang meletakkan bentuk tubuhnya walaupun tidak terlihat oleh umum. Apa yang dia katakan? Terima kasih wahai manusia. Sekian puluh tahun saya menantikan hal ini. Tetapi setiap saya datang, setiap saya menangis, setiap saya mau minta tolong kepada manusia, orang sudah keburu lari dengan ucapan dan permintaan pertolongan saya. Sekali lagi saya hari ini mengucapkan terima kasih kepadamu, wahai manusia, karena engkau telah membantu meringankan beban dan dosa kesalahanku di masa lalu. Itu sebenarnya yang terjadi sebenarnya. Jadi bagaimana dia akan menjelma kepada orang yang memintakan ampun tentang dia kalau kita melakukan hal itu? Itu mungkin yang pertama pada saat ya katakan tentang rumah. Sama saja tentang pohon, tentang hutan, tentang lingkungan. Di saat orang mengatakan kepada saya, Kang Deddy nggak takut kepada setan. Saya tersenyum, membantah saya enggak, menerima enggak. Saya enggak menjawab jelas, tapi saya tersenyum. Ya kenapa harus takut? Kan setan itu menjelma, yang menjelmakan setan siapa? Perlu bapak-bapak, saudara-saudara ketahui, setan ini ada karena ciptaan Allah. Di alam yang kita hidup ini. Butir-butir kembang-kembang setan itu ada di tubuh kita. Saya katakan lagi, saya ulang lagi ya. Butir-butir bibit setan, bahan setan, penjelmaan setan ada di tubuh manusia itu sendiri. Kita buktikan. Apa sih bahan-bahan setan, bibit setan? Ada di tubuh kita. Di tubuh kita tuh ada dua nafsu pada beberapa poin yang lalu saya katakan. Ada nafsu salah, ada nafsu benar. Nafsu salah terbagi dua, yaitu nafsu lawamah dan nafsu amarah, nafsu biadab. Jadi terbagi dua, nafsu lawamah dan nafsu amarah. Di amarahnya ada dilengkapi dengan nafsu biadab dan nafsu jahanam. Lengkap itu. Di nafsu lawamahnya sifat-sifat yang buruk manusia. Apa saja yang sifat buruk? Dari mulai dengki, takabur, sombong, aniaya, dendam, tidak pemaaf, tidak mau meminta maaf, dan tidak memaafkan orang lain. Nah, bibit nafsu lawamah itu, setan itu ada di tubuh kita. Apa contohnya? Ketika jalan tempat gelap, timbul rasa takut, maka hati berkata, lapor kepada otak, wah di sini ada kuntilanak. Maka yang menjelmanya kuntilanak. Wah di sini ada genderuwo, maka yang menjelmanya genderuwo. Wah di sini ada jelangkung, maka yang menjelmanya jelangkung. Itu. Siapa yang menjelmakan, membentukkan setan? Manusia ini sendiri. Saya ulang ya. Setan ada karena ciptaan Allah. Ada dalam Al-Quran, alam Alkitab dalam keterangan. Tapi bentuk dan rupanya manusia yang membentukkan dan merupakan setan itu. Tanpa manusia yang bentukan merupakan yang berhayal, maka dia tidak akan pernah membentuk. Lalu orang bertanya dengan saya, pernahkah Kang Deddy melihat setan? Saya katakan, saya cita-cita dari kecil ya sampai hari ini. Saya pengen kesurupan, tapi tidak pernah tercapai. Sampai hari ini,
di umur 65 tahun ini, saya pengen ngerasakan bagaimana rasanya kesurupan. Dan ibu saya almarhum pernah mendoktrin dan ngomong kepada siapapun, anak saya yang tidak akan pernah bisa kesurupan adalah si Dedi. Kata orang, kenapa Bi? Kenapa Bu? Ya karena saya tahu sifat dia seperti itu. Contoh, kalau orang ngelamun katanya kesurupan. Ketika saya melamun, saya menangis, saya berpikir, wah saya lagi ngelamun nih, bentar lagi kesurupan. Pertanyaannya, melamunkah orang itu atau melamunkah saya? Tidak. Karena sudah sadar dirinya melamun. Jadi rekan-rekan saudara-saudara, itulah yang dapat saya lakukan, ya. Jadi tentang pengobatan apapun, mengobati orang sakit, saya melakukan yang sederhana saja. Saya, ya kata orang sih bahasanya ngusir, padahal tidak ngusir. Saya mintakan ampun, marakayangan di satu rumah, di satu bangunan. Saya mintakan ampun kepada Yang Maha Kuasa akan kesalahan dia. Lalu saya sarankan untuk dipindahkan. Biasanya ditawarkan untuk dipindahkan, kalau dia tidak mau pindah, biasanya dipindahkan. Dimintakan dulu, disarankan untuk pindah dari rumah itu, kalau tidak mau, baru dipindahkan. Bagaimana caranya? Ya dengan cara yang sederhana yang saya bisa lakukan. Tidak susah saya ungkapkan dengan kata-kata. Karena di makhluk alam ini ada alam yang nyata, ada alam yang tidak nyata. Alam yang tidak nyatanya kalau saya membagi dua. Ada alam gentayangan atau marakayangan, ada alam siluman yang terkadang menjadi manusia dan terkadang menjadi setan menakutkan. Jadi itu. Jadi saya hanya melakukan dengan tingkat yang sederhana saja sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya miliki. Ya. Sekali lagi, saya mohon maaf berbagi pengetahuan ini. Itulah yang dapat saya lakukan. Nanti beberapa saat yang akan datang, saya akan posting beberapa contoh saya dalam mengobati pasien. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan ahli. Saya tidak punya keahlian, saya hanya bisa dan tahu. Dan jangan pernah bapak-bapak, saudara-saudara, untuk memuji saya. Saya tidak akan pernah mau dipuji. Karena saya sadar segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Jadi sejak saya tahu arti dan makna kalimat itu, saya tidak pernah mau dipuji orang lain. Silahkan Bapak Ibu memuji saya di luar saya, jangan di depan saya. Itu yang saya dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang diri saya, Dedi Nuryadinata. Sekali lagi saya pada posisi hari ini berada di rumah Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Inilah tempat tinggal saya. Di belakang saya adalah simbolis keluarga Tumaritis atau keluarga Semar. Ini dalam falsafah hidup saya sebagai orang Sunda yang cukup mengagumi keluarga Tumaritis, Semar Kuncung Badranaya, karena saya tahu betul dan saya tamat mempelajari tentang Semar Kuncung Badranaya. Demikian saya dengan wabillahi walaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, rahayu, sampurasun.